setting sun approaches for its turn to rest. Long enough to run. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Maka diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, nasihat Rasul Paulus bagi kita hari ini amat jelas. Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu berdirilah teguh sebagai orang-orang yang merdeka, karena kita memang telah dipanggil untuk merdeka. Selanjutnya Rasul Paulus memberikan sedikit penjelasan. Hidup sebagai pribadi-pribadi yang merdeka adalah hidup yang memberi tempat kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Artinya, hidup kita tidak kita tentukan sendiri oleh kemauan, keinginan, atau keputusan-keputusan kita sendiri. Melainkan, kita mesti membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tandanya apa? Kalau kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Rasul Paulus memberikan prinsip. Ketika kita melayani seorang akan yang lain di dalam kasih, itulah tandanya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin merdeka. Untuk terus berusaha menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, artinya membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita mempunyai teladan. Siapa lagi teladan kita kalau bukan Yesus Kristus, junjungan kita? Itulah yang dikisahkan di dalam Injil hari ini. Yesus berketetapan hati, mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Ini adalah keputusan pribadi yang merdeka. Sejak awal, Yesus membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Ia dikandung oleh Roh Kudus. Ia berhasil mengatasi godaan-godaan di padang gurun karena membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Ia mulai karyanya dengan menyatakan, "Roh Tuhan ada padaku." Roh inilah yang akhirnya membawa Yesus ke Yerusalem. Dan ketika orang lain berusaha untuk membelokkan arah perjalanan Yesus ke Yerusalem, Yesus selalu menolak. Karena apa? Karena Yesus adalah pribadi yang merdeka.
Saudari-saudaraku yang terkasih, yang menarik dan yang mengundang kita untuk merenung lebih dalam adalah ini. Kemerdekaan Yesus persis sama dengan ketaatannya. Ia taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa, dan karena itu ia menjadi pribadi yang merdeka. Yesus tidak dipaksa oleh siapapun untuk mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Ia sendiri berketetapan hati secara merdeka untuk mengikatkan diri dengan kehendak Bapa sejak awal. Kemerdekaan untuk mengikatkan diri, artinya taat kepada Bapa, inilah yang dinyatakan oleh Yesus dalam jawaban yang diberikan kepada ibunya yang mencarinya pada awal Yesus tampil. Kepada orang tuanya, Yesus berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" 100% merdeka, 100% taat. Kemerdekaan yang berupa ketaatan utuh inilah yang diucapkan oleh para biarawan dan biarawati ketika mereka mengucapkan prasetya kebiaraan, menyatakan taat supaya dapat menjadi pribadi yang merdeka, yang dengan gembira melayani siapapun tanpa kepentingan pribadi. Kemerdekaan yang seperti ini pula yang dalam janji pernikahan dinyatakan di hadapan Allah dan umat dalam bentuk janji untuk setia seumur hidup. Merdeka untuk setia, bukan merdeka untuk berbuat semau-maunya. Bebas untuk mengikatkan diri dalam kesetiaan dengan segala suka dukanya. Marilah kita saling mendoakan agar sebagai murid-murid Kristus kita terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin merdeka. Artinya, menjadi semakin serupa dengan Yesus yang membiarkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh kemauan, keinginan, dan rencana-rencana sendiri. Semoga kita pribadi, keluarga-keluarga, dan komunitas kita selalu memberi tempat kepada Roh Kudus untuk membimbing kita. Tuhan memberkati.